Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, ada P5, ada Kumbel, dan ada digitalisasi sekolah. Dan ini kami sampaikan dua pokok yang penting adalah tentang P5 dan Kumbel, dan ini juga tidak semuanya, hanya selintas kami sampaikan. Lanjut Mbak. Ini enggak polternya lupa nggak di bawah. Substansi IKM, implementasi kurikulum PDI pada dasarnya itu ada 3 substansi yang dilaksanakan yang sebenarnya harus kita terapkan di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini harus selalu disesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang. Jadi visi-visi kami di SD Banda 03 sejalan dengan kurikulum yang kami terapkan itu agak berubah karena di dalamnya harus masuk profil pelajaran Pancasila, dan per 2022 kemarin untuk dokumen yang di tahun pertama kami sudah berubah mengikuti perkembangan yang ada. Yang substansi yang kedua adalah kita melaksanakan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler yang semuanya ikut di dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. Di antaranya intrakurikuler itu adalah kegiatan Bapak Ibu sehari-hari seperti mapel-mapel PKN, matematika, SPK, PJOK itu masuk dalam intrakurikuler. Namun ada hal yang sangat penting, yaitu satu pembelajaran kokurikuler, yaitu P5. Kita di luar sana yang konsepnya mungkin agak keliru, sehingga perlu diselaraskan, sehingga perlu adanya kobel-kobel di Kabupaten Tegal, satu kabupaten, satu kecamatan itu diambil 2 orang untuk disamakan persepsinya di BPPNP ya, bulan kemarin, untuk diselaraskan persepsinya sehingga tidak lagi terjadi miskonsepsi. Apa saja yang perlu diselaraskan, yaitu miskonsepsi intrakurikuler SD, yaitu untuk kegiatan sehari-hari Bapak Ibu semuanya di sekolah, yaitu untuk mata pelajaran, pembelajaran sehari-hari itu adanya di kurikulum merdeka itu ada beberapa hal yang terjadi salah persepsi, yaitu tentang CP ataupun penentuan membuat modul ajar, menyusun modul ajar, bagaimana caranya, itu ada beberapa yang terjadi miskonsepsi. Ada juga yang ini sering dilakukan adanya miskonsepsi atau kegiatan P5-nya. Itu ada beberapa yang teman-teman mungkin bukan di sini, kalau di sini panggilnya pasti sekolah luar biasa. Kumbel sendiri ada pematerinya sendiri yang mampu, contohnya untuk Mbak Novi itu mampu untuk P5-nya karena kebetulan dia adalah koordinator untuk P5-nya. Kemudian ada koordinator Adiwiyata untuk Bu Tumalinah juga nanti bisa memimpin teman-temannya di kumbel tersebut. Kami sediakan waktu setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Kemudian ada Bu Uli Sriani itu untuk pemateri PMM, aksi nyata dan topik itu nanti yang handle Bu Uli. Jadi walaupun hasilnya tidak sempurna teman-teman mungkin tapi yang jelas untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa banyak bisa kumpul jadi satu, membicarakan dengan menerima masukan dari Bapak Ibu guru yang lain, itu sudah merupakan kebanggaan buat kami. Artinya Ibu guru ngomong di depan mereka, kemudian sama-sama yuk bareng-bareng, itu sudah merupakan kemajuan. Jadi tidak harus yang luar biasa, sudah ngomong bareng, diskusi bareng, itu sudah merupakan kemajuan buat saya, buat kami terutama. Dilaporkan dalam bentuk rapor P5 ya Bu ya, tapi kita berikan di setiap semester. Di semester 1 anak dapat 2 rapot yang pertama rapot yang intrakurikuler, rapot yang kedua rapot P5. Kemudian semester 2 kemarin juga sama seperti itu, dan ternyata itu salah karena seharusnya rapot P5 itu ternyata diberikan selama 1 tahun ya, diberikan di akhir tahun. Terus kalau misalkan rapotnya diberikan di akhir tahun, sementara dalam 1 tahun itu ada 2-3 tema, itu bagaimana ya? Berarti nanti kita masukkan untuk dimensinya apa saja di masing-masing proyek, karakternya yang mau dinilai apa, harus ada asesmennya ya Bu.
Jadi tidak hanya ketika pelajaran saja yang ada asesmennya, tetapi ketika P5 itu juga asesmennya ada. Setiap mengadakan P5 itu ada asesmen yang namanya asesmen formatif. Kalau saya ketika membuat asesmen formatif, kalau lagi sungkan kayak langsung on the spot buat saat itu juga asesmennya tidak harus secara tertulis. Kadang saya menggunakan asesmen secara lisan. Yang penting kan terukur apa yang mau ditanyakan. Ketika sudah tercapai nanti di situ dibuat rubriknya, misalkan sudah berkembang, apa belum berkembang, atau sudah berkembang sesuai harapan seperti itu. Itu lumayan karena kalau tidak dibuat seperti itu nanti ketika mau melaporkan jadinya ngaji dulu tuh. Kan siji-siji itu bocah ini saya nggak bisa kayak gitu karena merasa tidak memberikan keadilan untuk siswa saya. Jadi memang setiap melaksanakan proyek ya proyeknya ya yang dipikirkan adalah ada karya atau produk yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu kami juga selalu melakukan refleksi, melakukan evaluasi, ternyata tidak selalu harus menghasilkan karya atau produk. Jadi ketika kami sudah mulai mengetahui itu ternyata dari awal, waktu pertama kali membuat P5 atau menentukan rancangan P5 saja kami sudah salah menentukan dulu kira-kira temanya yang mau dipakai apa ya, yang kayaknya temanya mudah. Kemudian 1 tahun kita ambil 2 atau 3 tema seperti itu. Ternyata kami kurang memperhatikan bahwa ternyata sebelum menentukan rancangan P5 yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan asesmen awal. Ada 2 asesmen yang biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Itu ada asesmen kognitif ya, kemudian ada asesmen non kognitif atau kita sebut sekarang itu sebagai 2 asesmen awal yang harus dilakukan. Nah, untuk asesmen yang kognitif itu kan berkaitan dengan kognitif siswa nih, berkaitan dengan mata pelajaran. Itu kalau di sekolah kami, Bapak Ibu guru melakukan di awal pembelajaran sebelum masuk ke semester awal. Jadi pada saat anak kelas 1 itu melakukan MTLS, untuk kelas-kelas yang lain itu kami melakukan asesmen awal kognitif dan non kognitif. Itu semuanya terserah Bapak Ibu mau sekreativitas mungkin apa yang mau ditanyakan. Yang lebih tahu kondisi siswa kan jelas guru kelasnya masing-masing. Jadi kami hanya berbagi, misalkan saya mengajar kelas 4A, mungkin iya yang kalau yang di sini nggak ada, kebetulan yang bawakan laptopnya saya bawa. Tapi ada modulnya, dan di situ sudah ada modulnya. Nanti bisa saya share ke nomornya siapa yang ada di sini. Saya ada penilaiannya. Penilaiannya itu berarti kalau asesmennya formatif berarti setiap pertemuan. Nanti untuk asesmen sumatifnya seperti kayak anak PTS atau pas seperti itu. Cuma kan tidak selalu harus tertulis, bisa pakai lisan, bisa lewat seperti kinerja. Paling gampang itu sebenarnya pakai observasi. Jadi saya biasanya membuat lembar observasi di pertemuan itu karakter yang hendak dicapai apa, saya buat kolom-kolomnya, nanti tinggal saya lihat aktivitas anaknya. Kalau dia melakukan itu ya saya checklist gitu. Mereka juga bisa melakukan penilaian sendiri, misalkan dalam bentuk daftar checklist, misalkan aku melakukan ini, misalkan. Nanti kalau dia merasa melakukan itu pakai karakter kejujuran mereka ya checklist saja. Kalau misalkan ada anak yang bohong itu kan ya ketahuan lah kurang tidak matematikanya kurang linear, sesuai kayak gitu. Iya, itu setiap kelas. Cuma memang untuk awal-awal itu benar-benar lumayan bekerja. Jadi mereka itu dari kelas sudah keluar bawa mangkok sendiri-sendiri, antri beli jajan pakai mangkoknya sendiri. Tapi itu memang butuh perhatian khusus karena Bapak Ibu guru juga dan Duta Adiwiyata itu harus mengawasi, karena ketika kami lemah ada saja alasan, Bu, maaf mangkoknya ketinggalan, saya ambil dulu ya ke rumah. Rumahnya dekat apa jauh kan seperti itu. Tapi kan sudah dibuat kesepakatan dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan pedagang di luar. Itu kalau ada anak yang belanja atau membeli tidak menggunakan mangkok atau tidak membawa alat, itu tidak boleh dilayani. Ya memang antara tega nggak tega ya. Kadang kamu masih di kelas, dia bawa mangkok kan kalau begini nanti nggak dilayani.
konsekuensinya seperti itu. Tapi alhamdulillah mau tidak mau akhirnya mereka bawa, bahkan kadang orang tua ada yang sengaja hujan-hujanan karena ketika maafnya ketinggalan seperti itu. Monggo barangkali semua. Iya, betul sekali. Iya, saya betul. Kalau yang menggerakkan guru kelas nih atas instruksi dari kepala sekolah, selama itu kepala sekolah mengizinkan ya kami ya cerewet sekali di grup seperti itu. Sekarang itu misalkan anak-anak yang kelas 1 tidak tuntas di fase itu ya tidak masalah, masih bisa lanjut karena fasenya ya masih berlanjut sampai ke kelas 2. Tapi kalau sudah mau berpindah ke fase yang lain itu memang dia harus selesai di fase itu dulu misalnya. Ya berarti diberi semacam apa ya, kayak penguatan, diberi tindakan khusus gitu. Iya. Tapi biasanya jarang yang seperti itu. Jadi pasti ada perkembangan meskipun itu sedikit. Kalau saya sih ya, biasanya untuk anak-anak yang seperti itu akan saya kelompokkan jadi satu, terus kemudian diberi penguatan, di bimbingan khusus di luar jam sekolah, biasanya ngalah belajar pada ya memang kita pulangnya jam 2 ya Bu, cuma kan untuk anak-anak itu nanti kita informasikan ke orang tua, tapi tidak melalui grup, tapi jangan pribadi untuk anak-anak misalkan ini. Tapi orang tua insya Allah memaklumi karena kan itu buat kepentingan anak-anak mereka sendiri. Boleh putra putri, boleh putra putra atau putri putri seperti itu nanti bertanggung jawab menjaga lingkungan sekolah, mengingatkan teman satu kelasnya. Jadi mereka sudah di briefing tugas mereka itu apa. Itu di sekolah kami menyiapkan tong sampah plastik yang bukan plastik ya, dari Banjar itu yang baru kita pesen itu yang buat organik sama anorganik. Nanti Mbak Adibiata itu sekalian mengingatkan, kadang juga mengecek, menegur kalau misalkan ada yang salah memasukkan sampah ke tongnya tidak sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang tadi masalah apa? Mengurangi limbah plastik dengan menggunakan mangkok itu juga sama di sekolah kami, karena setiap kelas itu memiliki ruang kelas. Jadi dari gurunya itu inisiatif, daripada nyuruh anak itu membawa mangkok tapi orang gawa-gawa, akhirnya kita itu membelikan mereka mangkok dengan menggunakan uang kas. Tapi kebetulan hanya mangkoknya saja, karena kalau mau membelikan botol itu lumayan harganya mahal, kasnya tidak cukup karena kas kita gunakan untuk kepentingan kelas. Jadi anak-anak membawa mangkoknya itu dipakai setiap mereka jam istirahat untuk membeli makanan. Kemudian untuk minumannya mereka membawa air minum sendiri dari rumah menggunakan botol yang bisa dipakai berulang kali, bukan botol plastik. Itu nanti ketika airnya sudah habis, nanti mereka akan membeli minuman menggunakan botol yang tadi mereka bawa dari rumah seperti itu. Mangkoknya dibawa pulang lagi dicuci. Cuma kadang ada anak yang mencucinya di sekolah, karena di sekolah juga kami menyediakan tempat cucian piring. Jadi silakan kalau habis dimakan mangkoknya mau dicuci boleh, tapi jangan ditinggal di sekolah kalau mau Jadi memang Unika membuat tim fasilitasi proyek, di situ melibatkan guru PAI, guru PJOK dan guru kelas masing-masing. Itu nanti dibentuk ketuanya siapa, bendahara siapa, sekretaris siapa, bagian penanggung jawab ini itu siapa saja, itu ada SK-nya. Kemudian kita laksanakan supaya apa yang ada di situ, meskipun kadang ini jobnya apa, kerjanya apa, tapi tidak dilakukan ya karena saling mengingatkan seperti itu. Untuk modulnya kami pakai bersama. Modulnya untuk temanya gaya hidup berkelanjutan untuk kelas 4, untuk anak-anak kelas 1 atau kelas 2 itu masih kayak mengadaptasi dari modul itu, tapi tingkat kesulitannya disesuaikan karena kan jenjangnya kan berbeda. Kurang lebih seperti itu yang tadi sudah disampaikan sama guru.
Maksud itu kalau di sekolah kami memang karena ternyata ketika menentukan tema dan dimensi itu disesuaikan dengan visi misi kondisi sekolah, masalah yang terjadi di lingkungan sekolah kami yaitu tadi tentang pengolahan sampah. Jadi kami ambil untuk temanya itu gaya hidup berkelanjutan, karena itu juga sesuai dengan visi misi sekolah kami yang menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, yang bersih seperti itu. Ya ini lagi diterapkan juga, jadi di sekolah kami begitu punya ide untuk membentuk yang namanya duta adiwiyata. Jadi setiap kelas itu diambil 2 anak yang kayaknya itu paling rajin, paling apa ya, tidak